Kapolda Sumatera Selatan, Sumsel, Irjen Pol A. Rahmat Wibowo, meninjau langsung kapal Self-Propelled Oil Barge (SPOB) Dinar Jaya. Penampung BBM sulingan ilegal, yang tengah diamankan di dermaga Lautan Energi di Kelurahan 3 Ilir Kecamatan Ilir Timur, IT 2 Palembang. Sabtu, 23/9, pukul 10 WIB. Kapal SPOB Dinar Jaya diamankan di Treskrimsus Polda Sumsel karena melakukan penyelundupan BBM hasil ilegal refinery asal dari Keban Kelurahan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin, Muba, yang diangkut menggunakan truk modifikasi. Pengungkapan ini berawal petugas Subdit 4 Tipiter di Treskrimsus Polda Sumsel berhasil mengamankan 7 truk mengangkut BBM hasil sulingan. Di mana dalam informasi jika 7 truk modifikasi mengangkut BBM sulingan dari sumur masyarakat di Muba. Sementara kapal SPOB Dinar Jaya itu diamankan lantaran hendak memuat BBM ilegal refinery yang ternyata tidak memiliki izin pengangguran atau pelayaran. Dari keterangan KSOP Palembang, kapal ini tidak pernah melapor di saat dilakukan pemeriksaan dokumen kapal tidak ditemukan dokumen apapun, dan seluruh awak kapalnya melarikan diri. Kita juga melakukan penelusuran siapa pemilik kapal, ucap Irjen Pol A. Rahmat Wibowo SIKMH didampingi Pit Direktur Ditreskrimsus Polda Sumsel AKBP Putu Yuda Prawira SIKMH dan Kasubdit Tipiter AKBP Tito Dani STMH. Dikatakan Kapolda Sumsel, kapal Dinar Jaya jika 10 ton minyak yang berada di kapal merupakan minyak sulingan masyarakat dan para sopir sudah diamankan karena sangat berbahaya mengingat pelaku menggunakan campuran dari minyak yang sudah diproduksi pihak Pertamina. Kenapa kita lakukan ini? Karena minyak sulingan itu sangat berbahaya untuk memenuhi konsumen yang dijual secara ilegal tidak murni sulingan jadi dioplos dengan minyak dari SPBU dengan perbandingan 3 minyak SPBU dengan 7 minyak sulingan rakyat, jelasnya. Terlepas itu, pengungkapan penyeludupan minyak hasil ilegal refinery ini membuktikan jika hingga kini aktivitas ilegal drilling masih terus berlangsung di Sumatera Selatan terkhusus di Kabupaten Musi Banyuasin. Diakuinya hingga kini masih banyak lokasi penyulingan atau ilegal refinery terdapat di Kabupaten Musi Banyuasin. Permasalahannya masyarakat butuh makan, masyarakat yang mengambil minyak dari perut bumi melalui sumur-sumur rakyat itu, kalau dia jual ke Petromuba itu akan masuk ke Pertamina. Tapi ada disparitas harga tinggi, ungkap Kapolda Sumsel. Masih dijatakan orang nomor 1 di Polda Sumsel. Dengan permasalahan disparitas harga jual minyak mentah yang terlampau jauh antara tempat penyulingan dan Petromuba yakni BUMD asal Musi Banyuasin di sektor pengangkutan minyak mentah ke Pertamina. Pertamina membeli dari Petromuba itu hanya 70% dari harga ICP Indonesia Coal Price, sekitar Rp4.250, kemudian Petromuba membeli dari masyarakat hanya 80% dari yang dibayarkan oleh Pertamina kurang lebih Rp3.050, jelasnya. Sedangkan menurut Rahmat, jika masyarakat mengambil minyak mentah dari sumur minyak dijual ke tempat penyulingan per 1 drum kapasitas 200 liter dibeli dengan harga Rp 1,2 juta di mana per liternya berkisar Rp6.000 dengan selisih harga Rp2.950 ketimbang menjual ke Petromuba. Saya sudah sampaikan ke BPH dan SKK Migas supaya ngobrol dengan Kementerian ESDM dengan Pertamina agar harganya disesuaikan. Jadi ketika Polri melakukan penindakan terhadap tempat penyulingan ilegal, masyarakat masih mendapat harga yang baik dari Petromuba yakni disparitas yang tidak terlalu tinggi, ucap dia. Hal ini semata-mata diinginkan Kapolda Sumsel agar aktivitas pengeboran sumur minyak yang dilakukan masyarakat di Kabupaten Musi Banyuasin ini juga berkontribusi ke kas negara melalui tanggal 22 dini hari ya. Direktorat Krimsus Polda Sumatera Selatan melalui Subdit Tipiter mengamankan sebuah kapal Dinar Jaya yang dikelola oleh PT Teradan Makmur Jaya. Di sini ada KSOP, ada SKK Migas, ada Pertamina Hulu. Dari KSOP yang bertanggung jawab terhadap keamanan pelayaran, keselamatan pelayaran, kapal ini tidak pernah melapor. Jadi administrasinya pun ketika dilakukan pemeriksaan di dalam kapal tidak terdapat dokumen apapun. Seluruh awak kapalnya melarikan diri.
Jadi kita lagi telusuri kapal ini milik siapa. Muatan yang diangkut oleh kapal ini adalah minyak yang diduga adalah minyak hasil sulingan masyarakat. Sopirnya tadi sudah diamankan. Dia mengakui sudah 2 kali mengisi ke dalam kapal. Nah, kemudian kenapa kita melakukan hal ini? Minyak sulingan rakyat itu berbahaya. Kemudian dalam memenuhi kebutuhan konsumennya yang dijual secara ilegal, minyak ini tidak murni sulingan. Jadi dioplos dengan menggunakan minyak SPBU dengan perbandingan setidaknya 3 minyak SPBU dioplos dengan 7 minyak sulingan rakyat. Jadi kalau 3 ton disuling dengan 7 ton. Nah, di situ juga sudah ada kerugian negara. Tadi kita sudah ngobrol-ngobrol, permasalahannya ini di mana? Permasalahannya masyarakat ini butuh makan. Masyarakat yang mengambil minyak dari perut bumi, yang itu akan masuk ke Pertamina. Tetapi ada disparitas harga yang cukup tinggi. Pertamina beli dari Petromuba itu hanya 70% dari harga ICP, Indonesia Crude Price, sekitar kurang lebih Rp4.250. Kemudian Petromuba beli dari masyarakat itu 82% dari yang dibayarkan kepada Pertamina, jadi kurang lebih hanya Rp3.050. Sedangkan kalau masyarakat sulingan itu langsung jual ke masyarakat yang mengambil dari sumur itu dijual ke penyulingan, itu dibeli oleh penyulingan 1 drum 200 liter itu seharga Rp1.200.000, jadi per liternya Rp6.000. Ada selisih harga di situ Rp2.950. Nah, saya sudah sampaikan kepada pimpinan di SKK Migas supaya ngobrol dengan Kementerian SDM dengan Pertamina, harganya ini disesuaikan. Jadi kalau Polri melakukan penertiban terhadap tempat penyulingan ilegal, masyarakat juga mendapat harga yang baik dari Petromuba. Jadi disparitasnya tidak terlalu tinggi. Tadi kalau kita hitung disparitas harga jaga minyak kita ini sepenuhnya masuk ke negara, kemudian nanti hasil pajaknya bisa digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Itu ya. Ada yang mau ditanyakan? Cukup? Dengan kejadian-kejadian sebanyak ini kan berarti masih ada keberlangsungan yang di daerah Hulu. Banyak. Jadi konsumennya itu yang di kapal ini adalah kapal-kapal tugboat yang menarik batu bara. Mungkin saja tindakan ini tidak diketahui oleh pemilik tugboat, tapi dilakukan di bawah tangan antara nakoda tugboat dengan nakoda kapal tanker Dinar Jaya ini. Mungkin saja masih ada kapal-kapal Dinar Jaya yang lain. Beberapa waktu yang lalu juga ada kapal pengangkut minyak yang tertangkap di Bangka Belitung. Kita juga sudah koordinasi dengan kepolisian daerah Bangka Belitung. Kemungkinan minyak-minyak yang berangkat dari Sumatera Selatan ini digunakan untuk menggerakkan mesin-mesin penambangan timah ilegal di Bangka Belitung. Jadi ini sangat luas sekali. Bahkan saya juga pernah mendapat informasi minyak dari Sumatera Selatan ini sampai ke Kalimantan untuk tambang-tambang batu bara di Kalimantan, bahkan juga sampai ke Jawa. 7 truk yang kemarin diamankan oleh Krimsus, itu 6 diantaranya mau menuju ke Lampung. Nah, jadi saya minta rekan-rekan media bersama masyarakat sama-sama kita jaga kapal ini, kemudian juga pergerakan-pergerakannya. Yang jelas komitmen dari jajaran Polda Sumatera Selatan akan terus tetap melakukan penertiban dan penegakan hukum terhadap praktek minyak ilegal. Izin Jenderal, yang terkait ada di pelang kapal itu BPH, itu BPH Migas atau izin atau apa itu? Itu tadi tidak hadir, ya. Kita juga lupa mengundang. Kita akan mengkonfirmasi kepada BPH Migas, itu adalah hilir, ya, Badan Pengatur Hilir.
Jadi yang mengatur penjualan, distribusi. Jadi Pertamina itu ada Pertamina Hulu yang mengambil minyak dari dalam tanah, dari perut bumi, kemudian ada Pertamina yang melakukan produksi, kemudian ada Pertamina yang melakukan distribusi, pengolahan, dan distribusi dan pemasaran. Nah ini termasuk dari pemasaran dan distribusinya. Nah kebetulan pejabatnya tidak hadir. Kalau pejabat pasti akan dikonfirmasi oleh Krimsus apakah nomor yang tercantum di kapal itu nomor asli. Memiliki izin inunya itu Jenderal. Kenapa? Izin inunya. Nah izin itu nanti dari supir tadi sudah menyebut nama. Karena modus yang kita temukan mereka hanya sekedar pasang nama PT tetapi tidak sama dengan izin inu. Izin inu pun, izin niaga umum, pemegang izin harus bisa membuktikan dia mendapat minyak dari mana. Apakah dia reselling dari Pertamina atau dia import sendiri. Tidak boleh dari minyak rakyat. Itu melanggar ya.